Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Takut Memberi. Sekali lagi kita katakan, jangan takut memberi. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengawali firman Tuhan saya ini dengan suatu cerita di mana saya mengalami fase saya takut memberi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi firman Tuhan ini juga mengajarkan saya Bapak Ibu Saudara, mengajarkan saya untuk berani memberi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ceritanya saya dan teman saya ingin pergi untuk beribadah Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, saya tahu kalau uang saya hanya tinggal 20.000 Bapak Ibu Saudara. Dan begitu berlangsungnya ibadah Bapak Ibu Saudara, saya ingin sekali memecahkan uang tersebut. Saya ingin memberikan hanya sebagian, dan uang yang tinggal di saku saya hanya sisa 20.000 saja Bapak Ibu Saudara. Dan menariknya di tengah ibadah Bapak Ibu Saudara, ternyata teman saya sendiri juga tidak ada uang pecahan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau saya memberi persembahan ini, saya sudah tidak ada uang lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saya serahkan kepada Tuhan, saya tidak makan apa lagi Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengimani bahwa Tuhan akan menyediakan berkat bagi saya Bapak Ibu Saudara. Dan dengan hati yang tulus, dengan kerelaan hati saya persembahkan uang saya Bapak Ibu Saudara. Dan ini sangat berat bagi saya Bapak Ibu Saudara, di mana saya harus menyerahkan uang saya yang hanya sisa 20.000 tersebut Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin bahwa Tuhan kita akan menyediakan bagi kita. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya 2 hari setelah saya tidak ada uang Bapak Ibu Saudara, mujizat Tuhan terjadi. Abang saya turun dari kampung untuk menjenguk saya ke kota, dan akhirnya dia memberi jajan untuk saya Bapak Ibu Saudara. Dan walaupun itu tidak seberapa, tapi saya bersyukur itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang mengembalikan apa yang kita berikan kepadanya Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kehidupan Paulus Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Dengan judul perikop, memberi dengan sukacita membawa berkat Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Camkala ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diberkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu
oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah oleh karena kasih-Nya yang tak terkatakan itu. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan mendengarkan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari konteks 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15, ini berbicara tentang Paulus, yang mana Paulus menasehati jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk mereka membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari konteks yang sebelumnya dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di situ dengan judul perikop pengumpulan uang untuk Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat bagaimana Paulus di sini menuliskan dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Di situ Paulus menjelaskan bagaimana dalam hal memberi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah memberi dengan sukacita akan membawa berkat. Sekali lagi kita katakan, memberi dengan sukacita akan membawa berkat. Yang menjadi pertanyaan yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak boleh takut dalam memberi? Ya, kita tidak boleh takut dalam memberi. Oleh karena poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, Allah akan memberkati orang yang memberi. Allah akan memberkati orang yang memberi. Amin. Ya, kita melihat dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, dengan apa yang telah kita tabur, Bapak Ibu Saudara, kepada orang lain, pasti Allah akan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Pasti Allah akan membalas, Allah akan melimpahkan dari mana yang telah kita tabur kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita juga dapat melihat dalam ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan, Bapak Ibu Saudara, segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Dia bukan hanya menyediakan, bahkan melimpahkan segalanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus di sini menuliskan, Bapak Ibu Saudara, dengan jelas bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Dia menyediakan roti untuk dimakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini kata yang digunakan Paulus, memberi, di sini dapat diartikan menyerahkan atau membagikan atau menyampaikan, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu menyediakan, atau di sini dapat dikatakan melakukan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus ditekankan di sini dalam poin yang pertama, yaitu memberi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita juga dapat melihat dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-27. Di situ juga dikatakan, siapa yang memberi kepada orang miskin takkan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jadi dalam Amsal ini sudah sangat jelas, Bapak Ibu Saudara, makin banyak kita memberi, makin banyak juga kita mendapat berkat daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, di Amsal yang pasal yang ke-11 juga di situ dikatakan, Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi di sini di Amsal juga sangat jelas dikatakan bahwa Bapak Ibu, kalau kita memberi itu pasti akan juga dilimpahkan oleh Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima berkat kembali daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayaran karena pertukaran.
Jadi semua berkat, semua pemberian, semua yang kita punya Bapak Ibu Saudara, datangnya dari atas. Dari atas siapa? Dari Tuhan yang Maha Kuasa Bapak Ibu Saudara. Dia mendatangkan berkat, Dia menyediakan benih bagi penabur, Dia menyediakan segala berkatnya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 Bapak Ibu Saudara, di situ Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan Yesus sendiri menyampaikan, kalau kita memberi maka akan diberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana Allah akan memberkati orang yang memberi Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita mau belajar dari kehidupan Abraham Bapak Ibu Saudara. Abraham adalah orang yang taat. Abraham adalah orang yang memberi hidupnya Bapak Ibu Saudara. Ia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dia mengikuti panggilan Tuhan. Dia merupakan orang yang taat. Dia memberikan Bapak Ibu Saudara seluruh hidupnya. Bahkan orang yang dia sayangi Bapak Ibu Saudara, dia mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Dia rela Bapak Ibu Saudara mengikuti semua perintah Tuhan. Ya, kalau kita melihat dalam konteks Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18, di situ dikatakan, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan diduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Mu." Bapak Ibu Saudara, saya ulangi dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bahwa oleh karena Abraham mendengarkan firman-Nya Bapak Ibu Saudara, jadi kita juga termasuk keturunan Abraham dan juga kita mendapatkan berkat Bapak Ibu Saudara karena mau memberi yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi sudah jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan sumber dari segala berkat. Tuhan kita adalah sumber dari segala apa yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Terkadang kalau kita memberi Bapak Ibu Saudara, kita masih memiliki rasa ragu, kita masih memiliki rasa berat hati Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah sumber berkat Bapak Ibu Saudara. Ia melimpahkan, Ia menyediakan benih bagi penabur Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kita ragu untuk memberi Bapak Ibu Saudara. Kita persembahkan apa yang ada pada kita Bapak Ibu Saudara. Dalam konteks ini Paulus berbicara tentang pemberian uang untuk persembahan untuk jemaat yang ada di Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini saya menekankan bahwa pemberian itu bukan hanya berbentuk uang Bapak Ibu Saudara, tapi kita mempersembahkan segala sesuatunya itu untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena itu tujuan kita memberi karena Allah senang dengan kemurahan hati kita. Amin. Nah, dari poin yang pertama yang saya jelaskan tadi bahwa Allah akan memberkati orang yang memberi Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menjadi pertanyaannya untuk kita Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana sikap kita dalam memberi Bapak Ibu Saudara? Kalau tadi kita berbicara tentang Allah akan memberkati orang yang memberi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana sikap kita dalam memberi? Ya, sikap kita dalam memberi adalah memberi dengan sukarela dan sukacita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita katakan memberi dengan sukarela dan sukacita. Paulus menghimbau kepada jemaat di Korintus untuk memberi sumbangan kepada jemaat yang ada di Yerusalem dengan tujuan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Karena bagi Paulus ini merupakan sebagai wujud tindakan kasih, ini sebagai wujud seseorang untuk berbuat kebaikan Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus ingin mendorong agar jemaat-jemaat di Korintus untuk mereka ikut serta dalam memberi sumbangan Bapak Ibu Saudara, dalam kerelaan hati membantu jemaat-jemaat yang ada di Korintus Bapak Ibu Saudara.
Ya, dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya tekankan di sini, maksud dari kata sukacita di sini adalah memberi dengan sukarela, tidak bersedih hati, tidak karena paksaan, dan juga kata kerelaan di sini dapat diartikan sebagai bersedia, tidak berkeberatan, atau dengan tulus hati, Bapak Ibu Saudara. Ya, kata hendaklah masing-masing memberi adalah sebuah perintah, Bapak Ibu Saudara. Jadi hendaklah di sini dapat diartikan sebagai perintah kita untuk memerintahkan kepada mereka untuk memberikan sumbangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu merupakan perintah bahwa kita harus memberi dengan hati yang murni, ingin benar-benar memberi, bukan memberi dengan beban dalam hati kita. Persembahan yang benar harus lahir dari hati yang ikhlas. Ya, bagi Paulus, pengumpulan persembahan bagi orang-orang miskin di Yerusalem memiliki arti yang jauh lebih dalam. Dalam nas ini, Paulus mengembangkan dalam sudut teologinya, Bapak Ibu Saudara, yang mana dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 dan yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ya, dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang 1 sampai dengan ke-4, Yesus melihat janda itu memberikan yang terbaik daripada kekurangannya. Bahkan ia rela memberikan seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks dari si janda miskin ini, dia rela, Bapak Ibu Saudara. Dia rela memberikan seluruh kepunyaan, Bapak Ibu Saudara. Dia rela memberikan seluruhnya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kekurangannya, dengan seluruh keterbatasannya, Bapak Ibu Saudara. Dia berbeda dengan orang-orang yang berkecukupan pada masa itu. Dan banyak orang-orang kaya, mereka memberikan dengan kepunyaan mereka, mereka memberikan dengan kelimpahan mereka. Tetapi beda dengan janda yang miskin ini, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan dengan kekurangan dia. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai orang percaya, kita memberi bukan berarti kita kaya, Bapak Ibu, tetapi dengan kerelaan hati kita, dengan ketulusan hati kita, kita memberi, pasti kita akan menerima berkat daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana janda miskin ini, dia mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau mengajak kita belajar bersama-sama dari pelayanan seorang misionaris, Bapak Ibu Saudara, yaitu Bunda Teresa. Bagaimana dalam pelayanannya dia rela, Bapak Ibu Saudara, untuk mengorbankan seluruh hidupnya, seluruh pelayanannya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bunda Teresa ini dia adalah seorang misionaris Katolik yang selama lebih 47 tahun ia melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu dan sekarat. Sementara ia juga membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India, Bapak Ibu Saudara. Jadi di seluruh India dia adalah seorang misionaris yang terkenal, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kerelaan hatinya, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk pelayanan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bunda Teresa ini dia melayani dengan kerelaan hatinya, dia memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia rela, bahkan di sini dijelaskan bahwa dia sering, dalam ceritanya dia sering ditolak, Bapak Ibu Saudara, tapi dia tetap rela mengikuti panggilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita memberi dengan sukacita dan juga kerelaan hati kita, bukan dengan paksaan. Dengan kerelaan kita memberi, dengan kerelaan kita mempersembahkan, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Ya, sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, bahwa dari poin yang pertama ingin saya jelaskan bahwa Allah akan memberkati orang yang memberi, Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita memberi, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan juga dari
poin yang kedua yang saya sampaikan, dalam hal memberi, hendaklah kita tanamkan sikap kerelaan hati kita untuk memberi. Jadi dalam memberi kita juga harus rela, Bapak Ibu. Terkadang banyak dari kita mau memberi tetapi tidak rela, Bapak Ibu Saudara. Saya juga ditegur oleh kebenaran firman ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana firman Tuhan ini bagi saya adalah pedang yang bermata dua. Dia menusuk saudara dan juga menusuk saya, Bapak Ibu Saudara. Dia mengajarkan dalam hal memberi, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya tekankan, saya ingin mengajak kita semua untuk jangan takut dalam hal memberi, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur. Tuhan akan menyediakan roti untuk dimakan. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Dia melipat gandakannya bagi kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan tersebut, saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk memberi dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Memberi dengan kerelaan hati kita sehingga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita semua. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hal memberi, Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.